Demokrasi terpimpin oleh Yuni Septiani. Suasana Republik Indonesia pada masa demokrasi liberal sudah tidak dapat dikendalikan. Dengan mudah bergantinya kabinet yang menimbulkan disintegrasi. Akhirnya Presiden mengumumkan negara dalam keadaan darurat dan dikeluarkanlah Dekrit Presiden tanggal 5 Juli tahun 1959 yang isinya, Kami Presiden Republik Indonesia, Panglima Tertinggi Angkatan Perang, menetapkan pembubaran konstituante, menetapkan Undang-Undang Dasar 1945 berlaku lagi bagi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia terhitung mulai hari tanggal penetapan dekrit ini dan tidak berlakunya lagi Undang-Undang Dasar sementara. Pembentukan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara, yang terdiri atas anggota-anggota Dewan Perwakilan Rakyat ditambah dengan utusan dari daerah-daerah dan golongan-golongan serta pembentukan Dewan Pertimbangan Agung Sementara akan diselenggarakan dalam waktu sesingkat-singkatnya. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 5 Juli tahun 1959. Atas nama rakyat Indonesia, Presiden Republik Indonesia, Panglima Tertinggi Angkatan Perang Soekarno. Dekrit berasal dari kata dekretum yang artinya keputusan mendadak. Dekrit Presiden tanggal 5 Juli tahun 1959 payung hukumnya berupa keputusan Mahkamah Agung tanggal 11 Juli tahun 1959. Hal seperti ini disebut Stadtnoodrecht.
Dari dekret presiden inilah dimulainya demokrasi terpimpin yang didasarkan kepada sila keempat Pancasila yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Tapi dalam pelaksanaannya terpimpin benar-benar dipimpin oleh Presiden Soekarno. Apalagi pada waktu itu didukung dengan sikap ABS atau asal Bapak senang oleh para pejabat negara. Dampak positif diberlakukannya Dekret Presiden tanggal 5 Juli tahun 1959 adalah sebagai berikut. Menyelamatkan negara dari perpecahan dan krisis politik berkepanjangan. Memberikan pedoman yang jelas, yaitu UUD 1945 bagi kelangsungan negara. Merintis pembentukan lembaga tertinggi negara, yaitu Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara dan Lembaga Tinggi Negara berupa DPAS yang selama masa demokrasi parlementer tertunda pembentukannya. Dampak negatif diberlakukannya Dekret Presiden tanggal 5 Juli tahun 1959 adalah sebagai berikut. Ternyata UUD 1945 tidak dilaksanakan secara murni dan konsekuen. UUD 45 yang harusnya menjadi dasar hukum konstitusional penyelenggaraan pemerintahan pelaksanaannya hanya menjadi slogan-slogan kosong belaka. Memberi kekuasaan yang besar pada Presiden, MPR, dan lembaga tinggi negara. Hal itu terlihat pada masa demokrasi terpimpin dan berlanjut sampai Orde Baru.
memberi peluang bagi militer untuk terjun dalam bidang politik. Sejak dekret militer terutama Angkatan Darat menjadi kekuatan politik yang disegani. Hal itu semakin terlihat pada masa Orde Baru dan tetap terasa sampai sekarang. Pelaksanaan demokrasi terpimpin terjadi penyimpangan, di antaranya, 1. MPRS yang seharusnya dipilih melalui pemilu justru diangkat oleh Presiden berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1959. Padahal Presiden seharusnya berada di bawah MPR sebagai mandataris. Dua, DPAS dipegang oleh Presiden sebagai ketuanya berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1959. Tugas DPAS adalah menyetujui, menyarankan, memperbaiki usulan-usulan Presiden. Tiga, Presiden diangkat seumur hidup. 4. Pidato Presiden Soekarno tanggal 17 Agustus tahun 1959 yang berjudul Penemuan Kembali Revolusi Kita dijadikan GBHN dan Bagaimana Kita Berpolitik disebut manipul yang keluar dari rambu-rambu UUD 1945. Sosialis ala Indonesia, demokrasi terpimpin, ekonomi terpimpin. 5. Presiden diangkat sebagai pemimpin besar revolusi. 6. DPR hasil pemilu dibubarkan karena menolak RAPBN dan diganti menjadi DPR gotong royong yang berasaskan Nasakom. 7. Nasakom dijadikan alat pemersatu pada masa demokrasi terpimpin. Dan Soekarno pun mengeluarkan ajaran Resopim, bahwa hidup berbangsa dan bernegara itu harus dicapai melalui revolusi yang dijiwai oleh sosialisme dan dikendalikan oleh satu pimpinan nasional yaitu Presiden. Dan Presiden disebut Panglima Besar Revolusi. Kehidupan politik. Politik luar negeri bebas aktif setelah tidak berlaku lagi karena lebih condong ke timur. Diawali ketika tidak mendapat bantuan dari Barat untuk kredit senjata, tetapi yang membantu adalah Uni Soviet.
Politik luar negeri yang berlaku adalah poros Jakarta-Peking-Pyongyang. Soekarno membagi dua dunia yaitu, 1. NEVO, New Emerging Forces, yaitu negara-negara berkembang pimpinan Soekarno, Indonesia. 2. Old Devo, All Established Forces, yaitu negara-negara kapitalis liberal. Kita lebih condong ke timur. Muncul politik mercusuar yang awalnya difungsikan menjadi pelindung negara-negara NEVO. Sebagai pelindung negara-negara NEVO kita harus terlihat megah, sempurna, makmur. Untuk itu dibangunlah Monas, Tugu Selamat Datang, Gedung Konevo, Istora, Hotel Indonesia, Jembatan Ampera, Sarina Swalayan, Patung Pancoran, Asian Games 4.
Jalan-jalan ke Surabaya lebih baik pakai pita. Jangan selalu melihat saya, nanti bisa jatuh cinta. Mari kita bergembira, sukaria bersama, hilangkan sedih dan duka. Mari nyanyi bersama, lenyapkan duka lara, bergembira semua. La 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 la, mari bersukaria. La 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 la, mari bersukaria. Pada masa ini pun Soekarno melakukan Dwikora dalam rangka ganyang Malaysia. Diawali ketika Inggris akan membentuk Persekutuan Tanah Melayu, yang bagi Soekarno itu akan memunculkan neokolonialisme baru. Soekarno membentuk masyarakat Sarawak, Sabah, Singapura. Padahal mereka tidak perlu perhatian Indonesia karena mereka nyaman dengan pemerintah Inggris. Di sini PKI mendekatkan diri kepada Soekarno. Apalagi setelah Angkatan Darat tidak mau setengah hati untuk pergi ke Malaysia. Hal ini dimanfaatkan oleh PKI untuk latihan perang. Karena intervensinya, Soekarno sempat bersitegang dengan Perdana Menteri Malaysia Tun Abdurrahman. Sengketa ini oleh Soekarno sering disebutkan dengan ganyang Malaysia. Pada masa ini pun Republik Indonesia keluar dari PBB karena Malaysia diangkat menjadi anggota Dewan Keamanan PBB. Soekarno membentuk CONEVO, Conference New Emerging Forces. Didirikanlah gedung CONEVO yang mendapat bantuan dari China. Pengawas pada waktu itu adalah Soviet, China dan Yugoslavia. Gedung itu sekarang bernama Gedung MPR dan DPR Senayan, Jakarta. Garda paling depan Nasakom adalah PKI, sedang yang paling kritis adalah ABRI dan Cendekiawan. Di sini muncul Lembaga Kesenian Rakyat (Lekra) yang difusi oleh PKI. Untuk tandingan dibentuk Manikebu oleh mahasiswa, tapi Manikebu dibubarkan karena kebarat-baratan. Bahkan Soekarno pada masa itu tidak suka terhadap lagu-lagu barat.
perjuangan merebut Irian Barat. Dalam KMB diputuskan bahwa Irian Barat akan ditinjau kembali 1 tahun kemudian. Hal ini membuat Republik Indonesia tidak puas. Bahkan pada tahun itu juga, Belanda yang tidak memiliki niat baik sudah memasukkan Irian Barat agar menjadi negara yang terpisah dari Indonesia. Dijadikannya sebagai provinsi seberang lautan yang tercatat dalam Statblad nomor 5567 tahun 1949. Bahkan berkembang kemudian isu bahwa Irian Barat akan dijadikan negara baru, yaitu negara Hollandia. Akhirnya bangsa Indonesia mengambil sikap untuk merebut kembali Irian Barat dengan 3 cara. A. Konfrontasi diplomasi. Memasukkan masalah Irian Barat di setiap program kerja kabinet masa liberal. Kerjasama Uni Belanda Indonesia 3 kali sejak tahun 1954 sampai tahun 1956. Tapi tidak menemukan kesepakatan. Memasukkan masalah Irian Barat ke sidang umum PBB. Pembatalan sepihak. Perjanjian KMB memutuskan hubungan diplomatik dengan Belanda. Mendirikan provinsi baru di Soasio. Perjanjian New York. Konfrontasi ekonomi. Melarang pesawat KLM di Indonesia. Melarang beredar film dan majalah berbahasa Belanda. Pemogokan buruh. Nasionalisasi perusahaan. The Javas Cabang menjadi Bank Indonesia pada 1951. The Uni menjadi Pruri pada 1949. Eskomto menjadi BDN. NHM menjadi BNI 1946. KNILM menjadi Garuda Indonesia. Dengarkan saudara-saudara, komando saya dengan tegas ialah gagalkan, hei seluruh rakyat Indonesia, gagalkan pendirian negara Papua itu. Apa komando saya lagi? Hei seluruh rakyat Indonesia, kibarkan bendera sang merah putih di Papua, di negara di Irian Barat itu. Tegas saya memberi komando ini, gagalkan negara Papua itu. Kibarkan bendera sang merah putih di Irian Barat. Gagalkan, kibarkan bendera kita. Dan siap sedialah akan datangnya mobilisasi umum. Mobilisasi umum yang mengenai seluruh rakyat Indonesia untuk membebaskan Irian Barat sama sekali daripada cengkeraman imperialisme Belanda. Konfrontasi militer. Tanggal 19 Desember tahun 1961 di Yogyakarta dikumandangkan Trikora, Trikomanda Rakyat, yang terdiri dari kibarkan sang merah putih,
Gagalkan pembentukan negara boneka. Bersiap mobilisasi umum. Tanggal 2 Januari tahun 1962 dibentuk Komando Mandala di Makassar, dikomandoi oleh Soeharto. Operasi militer dalam 3 tahap. Tahap infiltrasi, menyusup ke Provinsi Irian Barat dengan melibatkan warga Irian Barat ikut Republik Indonesia anti-Nederland. Operasi militer Banteng di Fak-Fak dan Kaimana. Operasi militer Serigala di Sorong dan Teminabuan. Operasi Naga di Merauke. Operasi Jatayu di Sorong, Kaimana dan Merauke. Pada masa ini terjadi peristiwa tenggelamnya kapal Macan Tutul. Di bawah pimpinan Yosudarso yang bertempur tidak seimbang melawan kapal Karel Dorman. Eri Macan Tutul yang dikomandani oleh Kapten Wiratno, sementara itu asisten operasi Kasar Kolonial Mursyid berada satu kapal dengan Komandan Satgas MTB Kolonel Sudomo di RI Harimau yang dikomandani oleh Mayor Laut Samuel Muda. Namun di tengah perjalanan ketika kapal tersebut dipergoki pesawat intai maritim Belanda pada pukul 21:05 pada jarak 59 mil, pesawat tersebut kemudian menginfokannya ke kapal perang Belanda yang tengah berpatroli di perairan selatan Irian Barat. Radar-radar NTB hari itu rupanya telah mendeteksi juga kehadiran kapal-kapal Belanda pada haluan 300 derajat. Saat kapal perang musuh bergerak mendekat, 2 buah pesawat Belanda jenis menembakkan peluru-peluru suar ke posisi MTBRI sehingga suasana laut yang gelap gulita menjadi terang benderang. Untuk mengusir Belanda dari Macan Tutul dan Macan Kumbang dilepaskan tembakan dari 2 meriam anti pesawatnya ke kapal perang. Kapal perang Belanda terus mendekat sehingga pecahlah pertempuran yang tidak seimbang pada pukul 21:15 di alam dan MTBRI harus bermanuver zigzag untuk menghindari tembakan kapal perang musuh. Menyadari bahwa kekuatan musuh lebih kuat, ketiga MTBRI memutuskan untuk menghindar dengan manuver berputar untuk kembali ke posisi RB3. Namun ketika kapal perang Belanda tidak membiarkan kapal MTB lolos begitu saja, mereka melancarkan tembakan gencar untuk menenggelamkan kapal-kapal MTBRI. Akhirnya muncullah sebuah keputusan berani dan sikap heroik dari seorang Komodor Yosudarso yang telah mengambil alih pimpinan operasi untuk melindungi 2 kapal MTB lainnya agar selamat. Dan Macan Tutul melakukan manuver dengan keluar dari formasi dan bergerak maju secara zigzag ke arah kapal Belanda untuk mengalihkan perhatian lawan. Manuver ini mengejutkan pihak musuh sehingga kapal perang Belanda hanya memusatkan tembakan ke arah RI Macan Tutul.
Pada masa ini pula kita memiliki pahlawan wanita yaitu Herlina yang dijuluki si Pending Emas. Tahap eksploitasi dilancarkan dengan nama Operasi Jayawijaya. Tujuannya untuk merebut markas-markas militer Belanda dan pos-pos penting lainnya. Operasi ini direncanakan dengan serangan militer terbuka dengan mengerahkan ketiga angkatan, Polri, dan sukarelawan. Tahap konsolidasi bertujuan menegakkan kekuasaan Republik Indonesia di Irian Barat. Namun sebelum ketiga rencana operasi itu betul-betul dijalankan terjadi perubahan penting mengenai masalah Irian Barat. Atas bantuan diplomat Amerika Serikat Ellsworth Bunker diusahakan agar masalah diselesaikan secara damai. Rencana Bunker adalah Belanda menyerahkan Irian Barat kepada Indonesia melalui Badan Perwalian PBB yang disebut UNTEA. Segera dilaksanakan penentuan pendapat rakyat. Segera dilaksanakan penentuan pendapat rakyat atau PPRA. Berdasarkan rencana Bunker tersebut, pada tanggal 15 Agustus tahun 1962 Indonesia dan Belanda menandatangani Persetujuan New York yang intinya selambat-lambatnya tanggal 1 Oktober tahun 1962 Belanda menyerahkan Irian Barat ke PBB. UNTEA dan Indonesia akan bersama-sama membentuk pemerintahan sementara di Irian Barat tanggal 31 Desember tahun 1962, selambat-lambatnya tanggal 1 Mei tahun 1963. UNTEA akan menyerahkan wilayah Irian Barat kepada Indonesia. Untuk menindaklanjuti persetujuan New York, pemerintah Indonesia menyelenggarakan PPRA pada awal tahun 1969 melalui 3 tahap, yaitu dimulai pada tanggal 24 Maret tahun 1969 dengan kegiatan konsultasi dengan Dewan Kabupaten di Jayapura mengenai tata cara penyelenggaraan PPRA. Diadakan pemulihan Dewan Musyawarah PPRA yang berakhir pada bulan Juni tahun 1969. Dilaksanakan PPRA dari Kabupaten Merauke dan berakhir pada tanggal 4 Agustus tahun 1969 di Jayapura. Pelaksanaan PPRA diawasi oleh pihak PBB, Belanda dan Australia. Hasilnya menunjukkan bahwa Irian Barat tetap bersatu dengan Republik Indonesia.